Kenapa dia? Nah, kita doakan supaya mereka itu lekas sembuh ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di SMP tentang bilangan bulat, betul? Nah, hari ini di kelas 10 kita akan ketemu materi tentang bilangan berpangkat atau pangkat eksponen. Sudah pernah dengar? Ada sebagian yang sudah ya? Ada yang belum. Jadi anak-anak, kamu harus tahu apa sih pangkat eksponen ini? Itu? Nah, harus tahu itu gunanya buat apa nanti setelah di dunia kerja seperti itu. Nah, nanti akan kita temukan. Jadi sekarang saya memberitahu dulu nih, apa sih gunanya kita belajar tentang sifat-sifat eksponen. Mari kita simak video berikut. Wis, mantap. Simak dulu video ini ya. Wah, keren ya. Apa ini? Virus. Ini bakteri berkembangnya sangat pesat sekali. Dalam 12 jam dia bisa mencapai jutaan mutasi. Jadi kalau udah kena bakteri nih, hati-hati ya. Makanya jaga kebersihan supaya tidak kena bakteri diare. Ya, bukan karena bakteri ya, bakteri jahat. Tapi ada juga bakteri baik dalam tubuh kita, kok. Capaian pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar ini di matematika itu pada fase E berarti kelas 10, ya. Dapat menggeneralisasi sifat-sifat eksponen dan logaritma. Sudah pernah dengar logaritma? Serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kemudian menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri untuk menyelesaikan masalah yang kontekstual. Nah, anak-anak, itu CP matematika. Sedangkan CP yang kita capai untuk KKA. Nah, KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Yang CP yang kita dapatkan, yang kita capai nanti adalah peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan sehari-hari yang kompleks. Kamu tahu? Jadi, tujuan kita belajar hari ini menjelaskan dan menerapkan apa? Sifat-sifat eksponen. Atau menganalisis dan menyajikan menggunakan berpikir untuk menyelesaikan soal. Menggunakan aplikasi apa? Foto apa? Yang foto apa? Yang apa lagi? Gunakan itu seringnya. Diskusi kelompoknya dibagi atas 4 kelompok. Ayo, sudah dibagi kelompoknya? Bagus. Kelompok 1 kerjaannya adalah penggalian dan pembagian eksponen. Nanti kan menghubungkan dengan pertumbuhan populasi. Sedangkan kelompok 2 pangkat dari pangkat kemudian pangkat 0 nanti hubungkan dengan komputasi dan data digital. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 bilangan berpangkat negatif. Nanti kamu hubungkan dengan radiasi dan peluruhan zat radioaktif. Yang keempat itu kelompok 4 si semua. Ya, jangan hanya salah satu atau 2 sifat, tapi semua sifat-sifat eksponen kamu hubungkan dengan perhitungan bunga majemuk dan pinjaman. Nah, bagaimana kamu menemukan tadi materi tentang perkalian, pangkat, dan semua sifat-sifat tadi? Silakan eksplor menggunakan KKA tadi. Apa tadi aplikasi di dalam
Kakak, bisa JD. Ya. Silakan siap. Silakan diekspor, diskusikan dan ya presentasikan nanti hasilnya dengan menggunakan tadi AI tadi, boleh menggunakan Canva juga. Ya, nanti dipresentasikan. Sekarang, yuk, mari kamu bentuk kelompok diskusikan. Yo. Yang dinilai nanti, perhatikan ya, yang dinilai ada pemahaman sifat eksponen, aplikasi dalam kehidupan nyata, kreativitas produk, kerja sama tim, dan presentasinya bagaimana. Apakah macam itu nanti akan dinilai di situ. Oke? Ini kan udah judulnya. Nah, coba dimasukin ke materinya. Nah, di sini nih Pak harus sedikit direvisi aja nih Pak. Digedein aja fontnya sedikit. Eksponen tuh pemangkatan. Kalau yang bagi-bagi gini kan. Ya, jadi tuh kalau bunga wajah itu harus di berlanjut gitu loh. Iya. Bunga wajah itu bisa pakai juga semua sih ya. Iya, apalagi banget tuh kayak di Iya ya, nanti dikirim ke Jadi begini. Oh, ini kanvanya premium kan nih? Iya premium. Aku yang bayar. Oh, emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis, saya Awa Syarafi Yahyan. Saya Muhammad Aman. Untuk memilih singkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi yang kami dapat, yaitu tentang sifat eksponen, tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, apa sih itu teman-teman eksponen? Eksponen itu adalah cara mudah untuk menuliskan perkalian yang sama berulang-ulang. Contohnya kita ambil contoh di sini 2 pangkat 3. Maka dari itu 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya itu 8. Kalau misalkan kita taruh 2 pangkat 4, maka hasilnya 2-nya itu ada 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 16. Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ke sifat eksponen, yang dimana kita lanjut ke perkalian eksponen, atau dalam contoh basis yang sama. Jika angka dasarnya sama dan dikalikan, maka pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Kita bisa masuk ke rumus ini, X pangkat A dikali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A ditambah B. Nah, contohnya ini, X pangkat 2 dikali X pangkat 3 itu hasilnya X pangkat 5. Karena ekspon koefisiennya itu sama X dan pangkatnya itu 2 sama 3, jadi tinggal ditambah teman-teman. 2 ditambah 3 itu hasil 5, jadi X pangkat 5. Atau misalkan di sini ada cara kerjanya, 5 di pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, karena bilangannya basisnya itu sama 5, maka 2 tinggal ditambah 3, artinya itu 5 pangkat 5. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen yang positif, di mana ini ada eksponen aljabar yang dimana rumusnya itu kita bisa tahu bahwa AX pangkat B sama dengan A pangkat B dikali X pangkat B. Jadi misalkan kita masuk ke contoh awalnya, 2X pangkat 3 itu sama aja kayak 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3, artinya 8X pangkat 3. Nah, karena ini 2X pangkat 3, itu berarti sama aja kalau kita 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya itu 8. Nah, ini cara kerjanya sama, kalau misalkan di dalam kurung ini 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3. Ini cara kerjanya 2X dikali 2X dikali 2X, hasilnya sama dengan 8X pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke babak pengenalan. Di sini ada babak penerapan pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan populasi. Misalnya jumlah penduduk satu desa pada tahun 2020 itu 1000 orang. Jika setiap kali jumlahnya 2 kali lipat, maka untuk tahun ke-0 itu 100 dikali 2 pangkat 0. Yang seperti kita tahu 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 1000 dikali 1 hasilnya 1000. Selanjutnya di tahun ke-1, 1000 dikali 2 pangkat 1 hasilnya sama dengan 2000. Karena 2 pangkat 1 itu 2. Dan selanjutnya di tahun kedua
itu 1000 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4000 karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Sedangkan di calon ketiga 1000 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya 87 karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Untuk perbandingan populasi, berapa kali lebih banyak penduduk tahun kelima dibanding tahun ketiga? Itu tadi pertanyaannya. Di sini bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu 1000 karena tadi populasi itu 1000 dikali 2 pangkat 2 dibagi atau dibandingkan 1000 dikali 2 pangkat 3. Jadi 1000 dibagi 1000 dulu. Ini kita kita uraikan 1000 dibagi 1000 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Tadi 2 pangkat 5 itu kan dikurang 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. 4 dikali 1 jadi hasilnya 4. Saat membagi angka dengan basis yang sama, Anda dapat mengurangi eksponennya. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 5 dikurang pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2. Dengan demikian samanya menjadi 1 kali 2 pangkat 2 yang masuk yang kita dapatkan. Jadi penduduk tahun kelima adalah 4 kali lebih banyak daripada tahun yang lalu. Selanjutnya di sini ada kosakatanya. Di sini ada X sebagai bilangan pokok dan 2 ini pangkat 2 ini sebagai eksponen. Aturan-aturan ini hanya berlaku ketika Anda memiliki basis yang sama. Selanjutnya di sini kita menyediakan latihan soal. Di sini ada soalnya hitung hasil dari ada 2 soal ya. Ini ada A dengan A 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Lalu yang kedua ini ada 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Kalau ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, jadi sini ada hitungan hasil dari 3,2 dikali 3,4. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa 3 ini adalah sama, berbeda. Berarti kalau misalkan akarnya itu dikali apapun nilainya dikali, maka akarnya ditambah, maka D-nya 3 pangkat 2 tambah 4, ini 3 pangkat 6. Kalau misalkan ini yang dibagi, berarti jadinya 6 pangkat 5 kurang 2, jadinya 6 pangkat 3. Jadi begitu cara penyelesaian dari soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dan juga 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Terima kasih. Oke, betul. Sekian. Terima kasih atas Lutfi atas jawabannya yang dikatakan Lutfi itu benar jawabannya. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang pembagian dan perkalian eksponen. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 1 kami perlu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi yang akan Ibu nilai dari hasil presentasi ya. Bagus sekali tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Interaktif sekali dan bisa menggali materi itu dengan dalam ya. Dan anak-anak juga yang tidak paham juga bertanya dan bisa dijawab ya. Dan kalian juga sudah mengkombinasi penggunaan kecerdasan artifisial untuk presentasi kalian. Jadi artinya KKN itu juga kamu sudah mulai menguasai. Jadi tingkatkan kembali supaya nanti ke depan bisa lebih mahir menggunakannya. Bisa itu semua? Nah, nanti penilaian ini akan Ibu ambil ya, dan itu akan dihitung untuk penilaian masuk dalam penilaian nilai rapot nantinya ya, berapa persennya ya. Jadi tadi sudah Ibu kasih tahu apa yang dihilangkan dari item ini ya Ibu kita nanti ya. Jadi karena kita ini hanya ada 2 jam pelajaran, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang logaritma. Ya, yes, habis eksponen kita akan membahas logaritma. Nanti akan kita gunakan juga KK, ya, kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan. Saya rasa coding juga sudah belajar di komputer ya, CIK informatika. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat selalu. Minggu depan kita bertemu dalam keadaan sehat semua. Oke, selamat siang semua.